Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas materi keempat, yaitu topik dan kerangka karangan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok Adelia Agustina, Arnitia, Citra Utami, Ersa Dwi, Irna Wijayanti, Muhammad Ilham, Nurul Aliyah Azizah, Septi Rumania Cindy, dan Miftah. Perbedaan topik, tema, dan judul. Topik merupakan pokok pembicaraan atau secara bebas dapat juga kita artikan sebagai permasalahan yang dibahas atau diuraikan. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. Contoh topik, tema, dan judul. Topik: banjir di Samarinda. Tema: apakah penyebab terjadinya banjir dan bagaimana cara mengatasi akibat banjir tersebut? Judul: penanggulangan akibat banjir di Samarinda. Cara menentukan topik, tema, dan judul. Yang pertama, topik. Pada karya ilmiah, topik adalah hal paling dasar yang harus ditentukan terlebih dahulu. Menentukan topik tidak bisa asal-asalan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu A. Sesuai dengan prodi atau bidang ilmu yang kita tekuni. B. Menarik, utamanya bagi peneliti itu sendiri. C. Problematik, harus dapat menyelesaikan suatu permasalahan, baik yang diperkirakan akan menjadi masalah ataupun sudah menjadi masalah. Masalah tidaklah selalu negatif, bisa jadi masalah bersifat positif. D. Mengandung pengetahuan dasar, karena topik bersifat mendasar. E. Terbatas, walaupun bersifat dasar dan umum, topik haruslah tetap terbatas akan suatu bidang tertentu. F. Memperhatikan proses pengumpulan data. G. Bermanfaat. Selanjutnya yang kedua, cara menentukan tema. Cara-caranya adalah sebagai berikut. 1. Tema harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 2. Tentukan tema yang mencerminkan kondisi aktual seperti bencana, ekonomi, dan kesehatan. Yang ketiga, judul tidak boleh sama dengan tema. Yang keempat, pilih tema yang sumber informasinya mudah diperoleh. Yang kelima, diusahakan agar tertarik pada tema yang telah diambil. 3. Judul. Karya ilmiah yang baik dan menarik merupakan daya pikat pertama untuk pembaca awal, meskipun judul bukan segalanya bagi penerima atas suatu karya tulis ilmiah. Di jurnal misalnya, judul yang menarik merupakan sarana efektif untuk memancing perhatian pembaca, terutama dalam tulisan ilmiah populer. Agar dapat menentukan judul yang relatif baik, diperlukan keterampilan mendeteksi dan mengidentifikasi unsur-unsur penggabungan kata, sintaksis, dan makna semantik sebagai berikut. Yang pertama, menarik. Yang kedua, baru. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, singkat, misalnya terdiri dari 7-15 kata. Yang kelima, mencerminkan relasi atau tegangan antara aspek universal dengan aspek partikular yang bermuat topik penelitian. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan. Contoh kerangka karangan. 1. Kerangka sistem lekuk dengan angka Romawi, huruf kapital, dan angka Arab. 2. Kerangka sistem lurus dengan angka Romawi dan desimal.
3. Kerangka sistem lekuk dengan angka desimal. 4. Kerangka karangan dengan Romawi lurus model kerangka penelitian kualitatif. 5. Kerangka karangan dengan kombinasi Romawi desimal lurus model kerangka penelitian kualitatif. Contoh model kajian teoritik. 6. Kerangka karangan dengan Romawi lurus model kerangka penelitian kualitatif untuk penulisan artikel. 7. Kerangka karangan dengan Romawi dan desimal lurus, model kerangka penelitian kualitatif untuk penulisan makalah. Fungsi kerangka karangan. Yang pertama, memudahkan pengendalian variabel. Yang kedua, memperlihatkan pokok bahasan. Yang ketiga, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis. Yang keempat, memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh. Yang kelima, mencegah ketidaklengkapan bahasan. Yang terakhir, mencegah pengulangan pembahasan ide. Manfaat kerangka karangan. 1. Untuk menyusun karangan secara teratur. 2. Memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. 3. Menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. 4. Memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. Bentuk-bentuk kerangka karangan. 1. Berdasarkan perumusan teksnya, terdiri atas A. Kerangka kalimat, B. Kerangka topik, C. Gabungan antara kerangka kalimat dan kerangka topik. Yang kedua, berdasarkan bentuk karangan terdiri atas A. Karangan deskripsi, B. Karangan narasi, C. Karangan eksposisi, D. Karangan argumentasi, E. Karangan persuasi. Yang ketiga, berdasarkan rinciannya, terdiri atas A. Kerangka karangan sementara, B. Kerangka karangan formal. Pola penyusun kerangka karangan. 1. Pola alamiah. Susunan alamiah dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu urutan waktu atau kronologis. Contohnya, topik riwayat hidup seorang penulis. 1. Asal-usul penulis. 2. Pendidikan si penulis. 3. Kondisi kehidupan penulis. 4. Keinginan penulis. 5. Karir penulis. Urutan ruang spasial. Contohnya, topik hutan yang sering mengalami kebakaran. 1. Di daerah Kalimantan. 2. Di daerah Sulawesi. 3. Di daerah Sumatera. Kedua, pola logis. Urutan logis yang dikenal adalah A. Urutan klimaks dan anti-klimaks. Contoh, topik turunnya Soeharto, keresahan masyarakat, merajalelanya praktek KKN, kerusuhan sosial, tuntutan reformasi menggema. B. Urutan kausal. Contoh, topik krisis moneter melanda tanah air, tingginya harga bahan pangan, penyebab krisis moneter, dampak terjadi krisis moneter, solusi pemecahan masalah krisis moneter. C. Urutan pemisahan masalah. Contoh, topik virus flu babi atau H1N1 dan upaya penanggulangannya. Apa itu virus H1N1? Bahaya virus H1N1, cara penanggulangannya. D. Urutan umum khusus. Contoh, pengaruh internet. Para pengguna internet, anak-anak, remaja, dewasa. Manfaat internet, media informasi, bisnis, jaringan sosial. E. Urutan familitas. F. Urutan akseptabilitas. Langkah-langkah menyusun kerangka karangan. 1. Menentukan tema dan judul. 2. Mengumpulkan bahan. 3. Menyeleksi bahasa. 4. Membuat kerangka. 5. Mengembangkan kerangka.
Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.